Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita muliakan segenap pengurus TKM Masjid Al-Muhajirin beserta jajarannya, pimpinan taklim Bunda Hajah Nina Bobon. Saya berat nyebut suami di belakangnya. Emang gak boleh sebenarnya. Siapa namanya bapak jenengan? Bapak kandung. Nah, yang benar Ibu Nina Kosasih. Begitu yang benar. Cuman terlanjur jadi orang komplek, Bu. Jadi manggilnya di belakangnya nama suami. Kalau bisa nih mah ya. Ya kan udah budaya kan susah. Bukan biasa cuma Ibu Sutali gitu kan ya. Yang bagus tuh Nina Kosasih gitu. Jadi penyebutan nama di belakang ibu tuh nama bapak kandung gitu. Yang bener. Ibu kan belum bener kan. Pelan-pelan dirobah gitu. Sama dengan Mufidah Umaroh Ansori gitu. Karena bapak saya Haji Ansori. Jadi yang bener itu meletakkan nama di belakang adalah nama ayah kandung. Ibu kan orang komplek kan beda. Baik, Ibu Hajah Nina dan seluruh jajaran staf pengurus, para ustazah-ustazah yang sangat saya muliakan, ibu-ibu hajah, calon-calon hajah jamaah majlis taklim Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya pengen ibu-ibu buka sulam taufiknya di halaman nomor 5. Kita akan ngulang aja. Saya pengen ngajak ibu ngikutin terminal. Tahu terminal, Bu? Jadi ibu nanti ngelewatin terminal. Ada tempat-tempat yang ibu nanti nih di sini nih gitu. Ujian Bu nanti di sana. Ibu di mana-mana kalau ujian biasanya dikasih soal. Bener nggak? Ibu-ibu di mana kalau soal itu biasanya nggak boleh dibocorin. Bener nggak? Hei, yang pada mau UTS, yang mau UAS, yang mau UN, itu pasti Bu soal disegel, dirahasiakan, betul ya? Tapi Allah maha hebat Bu. Soal-soal tentang akhirat hari ini dibocorkan dalam kitab ini. Jadi senggangannya dengan bocoran-bocoran begini Bu dari alam gaib ya. Dari Allah Subhanahu wa taala, untuk senggangannya kalau ibu dikasih soal udah tahu kunci jawabannya kan enak. Halo? Bu? Ibu-ibu kalau udah tahu soalnya, udah tahu jawabannya, nanti kalau ulangan beneran bisa nggak jawabnya tuh? Emang udah tahu kunci jawabannya. Berbahagialah kita hari ini di kitab Sulam Taufik ini akan dikasih bocoran-bocoran tentang apa nih yang nanti ibu dan saya kudu lewatin. Biarkan hari ini ilmal yakin Bu. Hari ini ibu dan saya baru tahu ilmunya. Hari ini baru
hakul yakin. Hari ini baru ibu meyakini, oh nanti saya lewati. Pada saatnya nanti ada namanya ainul yakin. Melihat dengan mata. Saya ulang, ada ilmal yakin, ada hakul yakin, ada ainul yakin. Coba diulang mudah. Ilmal, oke. Yang kedua, hakul yakin. Yang ketiga, beda-beda nih. Kalau ilmal yakin baru ilmunya. Ibu-ibu yang belum ke tanah suci tentang Ka'bah tahu, tapi baru ilmal yakin. Baru ilmunya saja. Ibu-ibu yang ke sana begitu ngelihat Ka'bah, Allahumma antas salam wa minkas salam, Allahumma zid. Oh berarti ibu ainul yakin. Karena udah ada melihat dengan mata kepala. Dan tentang bocoran ini, hari ini baru ilmal yakin, baru hakul yakin, pada saatnya nanti menjadi ainul yakin. Ibu yakin tentang kubur? Ibu yakin kapan-kapan mati? Halo? Ibu yakin nggak kapan-kapan mati kan? Ada lagunya kan, orang kaya mati tuh. Orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat kudung hijau mati, kudung kuning mati, kudung biru, kudung merah, maksudnya yang hitam belakangan ibu sekalian. Itu namanya nggak adil ya. Ya semuanya bakal artinya tentang mati kita baru apa? Baru ilmal yakin. Bahwa secara keilmuan kita baru tahu ilmunya bahwa kapan-kapan mati. Dan ibu levelnya ke hakul yakin. Emang mati. Belasono udah. Kan tinggal kita. Hah? Hari baru hakul yakin. Tapi nanti kalau ibu udah dimandiin, ibu udah dibungkus, udah disolatin, udah dikuburin, begitu dikubur baru, oh ini yang kata Umi Mufidah tentang mati waktu ngaji di masjid, baru ilmal yakin, baru hakul yakin. Begitu sekarang di kuburan, baru ainul yakin. Paham tuh nak? Understand? Stand ya bu? Yes I do gitu ya. Ibu jangan ini bu, jangan tegang-tegang bu. Saya habis tegang soalnya. Ayo, kita pengen santai aja, kita ngaji. Ya, kita pengen ngasok nih. Ibu sekalian, ini apa nih yang ibu kudu lewati nih? Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu, ada nggak? Ya, ibu dengerin aja. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shodiq. Itu isinya isil fa'il. Berarti menuju kepada pelaku bu orang. Emang Nabi seperti apa bu? Bahwasanya kanjeng Nabi itu shodiq. Omongannya pasti benar bu. Hah? Beliau terhindar dari dosa. Terhindar dari maksiat. Maksum gak punya dosa. Termasuk omongannya betul-betul gak omdo. Kalau saya kan mohon maaf pasti kadang-kadang omdo ya. Nauzubillah ya. Tapi Nabi enggak bu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tuh. Semua ucapan yang Nabi keluarkan itu semuanya berdasar wahyu. Jadi setiap omongannya pasti sodik. Bahkan kadang-kadang tambahin sodikul masduk. Bahwa apa yang dia omongin benar dan betul-betul benar karena semuanya terbimbing ame Kalau kita kan masih kebimbing sama wahyu, sama ini bu, ame nafsu. Halo? Ibu kan kalau ngomong kadang-kadang bagaimana hati? Hati enak ngomong enak, hati demek ngomongnya jadi demek ibu sekali. Nabi enggak betul-betul, masya Allah, sodik. Ucapannya adalah fi jami'i akhbar bihi, tentang apa yang dikabarkan kepada kita enggak bakal salah. Pasti yang diomongin adalah benar. Famin zalika adzabul qabri. Nah, ini kajian pertama nih. Bahwa Nabi ngasih kabar tentang apa itu, tentang kondisi kubur. Ada dua situasi bu. Yang pertama azabun. Apa bu? Di kubur nanti ada siksa. Nauzubillahi min. Tapi kata Nabi bu, wa naimuhu. Nanti di kubur ibu dapat nikmat.
Amin Bu. Masya Allah. Ibu tahu ya kisahnya Ashabul Kahfi. Raja Dikyanus yang zolim itu 6 pembesar istana lari karena menjaga tauhid, menjaga akidah. Singkat cerita, ame anjing, ame penggembalanya ngumpet di gua. Makanya namanya Kahfi. Oke? Gak tahu bagaimana ceritanya, bangun tidur lapar. Begitu lapar langsung ke pasar. Gak semua Bu, cuma 1 orang ke pasar. Begitu mau bayar, ini uang zaman old. Bukan uang zaman now kan? Apa kata mereka? Perasaan saya baru tidur tadi malam. Saya ulang. Perasaan saya baru tidur tadi malam. Apa kata orang pasar? Hei, ini duit udah 300 tahun lebih. Saya ulang. Perasaan baru tidur 1 malam. Padahal dikubur udah berapa lama Bu? Ada yang bilang 300, ada yang bilang 350 tahun. Tapi berasa baru semalam. Saya berharap begini Bu. Besok kan kapan-kapan kiamat. Ibu udah lama dikubur tuh. Begitu bangun begini. Siapa ya yang bangunin ya? Orang lagi enak-enak tidur. Ada yang bangunin. Amin apa amin? Jadi besok ibu dikubur pules. Gak diapain. Gak ada yang amin lagi, bodo amat. Karena ibu dapat nikmat nih. Dapat nikmat. Satu sisi kubur itu digebukin Bu. Nauzubillah, digebukin, dibakar, dicepet, dipatok ulah. Itu jelas kan? Di kubur ada ular berbisa, namanya Sujaul Aqra. Melilit semua orang berdosa karena tak pernah sholat isya. Tuh baru sholat isya Bu, dipatokin ular. Tapi satu sisi bisa nikmat. Ibu, besok di kuburan Bu, saya bayangin begini. Waktu ibu didudukin gitu ya. Ini ngomong aja dulu Bu. Tapi berdasar insya Allah sepengetahuan saya. Begitu ibu duduk di dalam kubur, ditinggal pergi sama yang ngelawat ibu udah pada pergi semua. Suami ibu udah pergi semua tuh. Anak udah pada pergi, ibu dewek-dewek gitu. Kum, kata malaikat. Langsung, man rabbuka? Ayo jawab. Anggap aja ini try out Bu. Ayo jawab, latihan nih. Besok ulangan beneran Bu, nanti jangan sekarang. Nanti ulangan beneran. Ayo jawab. Man rabbuka? Jangan diem aja, nanti disuruh nyawa. Semoga besok malaikat nanyanya pakai bahasa sini. Ayo jawab rame-rame. Sopo Tuhanmu? Ayo. Maunya pakai bahasa kita kali ya. Apa agamamu? Siapa nabi yang diutus untukmu? Saya berharap besok malaikat mungkar nakir nanyanya pakai bahasa gempol ya Allah. Supaya orang gempol lancar semua. Lah kalau bahasa Arab tahu apa ya begitu. Allah alam bisawab. Akan ada sosok yang di situ nemenin ibu. Tenang bro, ayo tenang, jawab bro. Ayo sis, sebut jawab. Ibu iseng nanya, emang kamu siapa nemenin aku dalam kuburku? Apa kata dia? Saya adalah bacaan Qur'anmu waktu hidup di dunia. Amin apa ya Allah. Sini kayak odol ya Bu, pencet keluar. Allah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa yudillu fil hayatid dunya wal akhirah wa yudillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Terima kasih ya. Tadi habis di facial sama Bu Sularti. Ibu habis dimek-mek tuh muka saya. Terus habis itu ngopi sama Mbak Nini. Jadi suara saya keren Bu. Alhamdulillah.
Seneng saya ngeliat ini Bu. Yang satu ngurusin muka, yang satu ngopiin saya. Keren. Allah akan mengokohkan ucapan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Di mana? Di dunia, di akhirat. Tapi ada yang dibikin blank. Kompleng. Siapa Tuhanmu? Gak tahu. Apa agamamu? Itu dia gak tahu. Nabimu? Gak tahu. Makanya 3 kalimat ini Bu, ini yang menjadi pertanyaan waktu kita masuk dalam kubur, maka ujian kita baru seputar keimanan. Makanya pagi sore jangan tinggal Bu. Raditu billahi robba wabil islami dina wabimu. Baca terus Bu, pagi sore. Nanti saya yang habis asar. Saya rela Allah Tuhanku, saya rela Islam jadi agamaku, aku rela Muhammad jadi nabi dan utusanku. Ibu biasakan baca supaya besok di kubur nyautnya lancar ya Allah. Tergantung amal dan perbuatan. Bagi yang baik enak tempatnya. Amin ya Allah. Bagi yang tidak baik gak enak tempatnya. Pilih sakarepmu Bu. Hati-hati nih dengan maksiat Bu. Hati-hati dengan dosa Bu. Kan yang Nabi bilang itu tadi kudanya ngeringik, kudanya begitu Bu. Jungkel gitu Bu. Ono apa toko kudanya jungkel. Kata Nabi itu di sebelah sana ada makam. Di sebelah sana ada kuburan. Lalu penghuni kubur itu sedang disiksa. Kenapa? Waktu hidupnya kencingnya, ceboknya kagak bener. Bukan maksiat yang gede-gede Bu. Cebok kagak bener Bu. Emang ada cebok kagak bener? Ada. Ibu udah nongkrong. Begitu ngeliat shower gak ada, gayung jauh. Ayo loh. Ibu udah pipis nih. Begitu mau cebok, gayungnya mana? Udah tuh posisi underwear masih nempel di paha, gayung mana ya? Ibu jalan tuh ngambil gayung. Alah, ibu cebok tuh. Tanpa terasa ada yang netes di underwear ibu. Ibu wudhu, sholat dalam kondisi bisa jadi ada netes itu najis di underwear ibu. Halo? Bagaimana maksiat yang lain? Masya Allah. Siap jadi orang baik? Siap jadi kawan yang baik? Ya udah, semoga baik-baik saja. Ya, ibu pilih. Besok di kuburan apa mau istirahat atau digebugin? Tolong Bu, pikirkan, renungkan. Dengerin. Allahumma gfirlah untuk kakak saya kemarin meninggal. Semoga Allah jadikan wafatnya husnul khatimah. Saya tuh baru ini Bu ngepoin. Pengen tahu banget gitu. Begitu saya datang ke kubur masih sepi. Karena saya pulang ceramah langsung ke kuburan. Takutnya nggak ke Uber karena saya bawa mobil. Kalau pakai motor kan gampang. Saya pakai mobil takut macet. Masih sepi, tinggal ada penggali kubur. Saya bilang, Mas, emang segitu? Ya Umi. Kok nggak nyampe 2 meter? Enggak Mi, 170. Panjangnya. Saya pelototin aja tuh nah Bu. Saya pelototin. Ya Rob, kata saya. Siapapun kita Bu, ujungnya begitu. Udah tuh. Berapa menit Bu, jenazah datang. Allah. Itu kontrakannya belerot. Kok belerot ya? Banyak. Anak-anaknya jadi mobilnya belerot. Kok belerot ya Bu? Jajar. Apa kata yang pada turunin. Dibuka keranda tuh Bu. Langsung. Anda tiker pandan ya Bu? Iya. Buka tikernya. Ayo turun 4 orang.
Jangan gini, kekep. Saya pelajari betul secara mendetail, Bu. Begitu dikekep, taruh pelan-pelan. Pojokin miring banget ke kanan. Mukanya tempelin ke lubang landak. Buka semua tali. Buka. Jangan lupa tuh pocongnya, talinya dibuka. Buka. Yang di atas rewet tuh. Dibuka tuh. Saya ngeliat tuh kapas berantakan lagi. Ya Allah. Begitu madep ke sono, Bu. Ayo ganjel gitu. Si ganjel pakai yang bulatan dulu, Bu. Ganjel. Rapi. Ayo azan. Allahu Akbar. Yang adzan biasanya paro, Bu. Karena begini, ya Allah, sekarang saya ngadzankan orang lain, kapan-kapan pun saya pun diadzankan seperti ini. Makanya betul, Bu, kafabil mauti wa izoh, cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Masya Allah. Begitu selesai adzan qomat, Bu, papan, prak. Langsung tanah, prak. Injak. Yang kencang injaknya, habisin tuh, injak. Saya mendramatisir seperti ini supaya cukuplah. Di situ akan ada alam itu. Lihat Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kamu mengingkari kabar dari Allah bahwa kamu awalnya nggak ada, lalu dibikin ada, sekarang kita ada, besok habis ada, besok kapan-kapan kita nggak ada. Begitu kita nggak ada alias mati, maka masuk ke alam kubur lalu dihidupkan kembali. Belum kembali ke Allah, belum, di situ dulu namanya transit. Wah, waktu transit di Abu Dhabi saya sengaja foto sama lukisan keren di Abu Dhabi. Tahun begitu tahun berikutnya transit lagi, Bu, di Dubai. Wah ini Dubai. Lah ini transit di kuburan bagaimana, Bu? Allah. Summa yuhyikum tuh di situ hidup, Bu. Apakah mendapatkan azabul qabri wa na'imuhu? Atau kau mendapatkan azab atau dapat nikmat? Pilih dua itu. Semoga besok kita mendapatkan nikmat alam barzah. Ibu kalau ke pesantren, kalau kita isi gosah, ini kan aula ya, itu ada kamar tahfiz, belakangnya itu tanah kunina. Panjang gitu. Itu insya Allah nanti buat kuburan saya. Tapi jangan amin, ntar dulu. Jangan amin dulu. Saya masih banyak dosa. Kan saya suka sapuin gitu. Sama Abi itu dibikin gazebo, terus dibikin taman gitu. Kata saya, abang ngapain kuburan kok dibikin begini? Udah biarin. Itu kalau saya sapu tuh, bismillah, semoga bertahadus bini mana. Saya baca sholawat, tubuh tanah. Gitu. Jadi sebarang ya Allah gitu. Mufidah Umar yang ya Allah ibu kenal dan saya yang mengenal ibu nanti ujungnya begitu. Dan ini pilihan kita sekarang, Bu. Makanya ibu cari ilmunya supaya besok bagaimana di sono enak, Bu. Jangan tinggalkan al-muluk every night. Tabarok, Bu. Jangan dilepas. Umi saya bacanya siang boleh. Umi saya nggak keburu kalau maghrib ngantuk banget, boleh pagi. Yang penting baca. Tabarok. Harus disempatkan karena dia cuma 30 ayat. Ya, Allahumma paksakan. Karena dia nanti bela kita, Bu.
Salasuna ayat syafa'atun min azabil qabri. Ada 30 ayat syafaat yang membaca itu, maka orang itu insya Allah akan mendapatkan keselamatan di dalam kubur. Jadi babeh mertua saya itu kan memang ame engkong, itu dikuburi dekat musola tempat wakaf keluarga. Jadi waktu abinya gali itu kubur, Bu, Umi nggak dibikinin lubang landak. Kenapa Bang Haji, kata saya? Kenapa Bi? Itu bolong di tengahnya. Bolong. Ini persis yang saya baca waktu ada penggali kubur di Saudi Arabia. Kalau sana kan pakai batako, Bu. Kalau kita kan tanah ya. Itu batakonya ada satu batako yang nyeplos, Bu. Tahu nyeplos? Akhirnya penggali kuburnya, Bu, ngelongok gitu loh, ngelongok situasi gitu. Ternyata lega. Ya kalau nggak percaya besok ibu mati dah. Nah saya pilih, seandainya kita selesai umur kita, selesai Allah izinkan kita meninggal, semoga Allah jadikan kubur kita raudhah min riyadil jannah. Dan gak usah takut sama orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Muluk tiap hari, baca raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin 3 kali, udah cakepin hidupnya Nabi ame Allah beres, ame orang beres, udah ingat satu itu. Paham ya sayang? Mengenai siksa kubur bagi orang yang durhaka dan nikmatnya bagi orang yang bertakwa, itulah pertama balasan Allah. Di kubur itu, Bu, belum ditanya sholat, belum. Lalu ketika ada azab misalnya na'udzubillah, itu apa? Baru DP, DP. Oh DP, Bu? Itu belum siksa yang sebenarnya, belum. Belum, Ibu sekalian. Ya, yang ditanya pun baru seputar keimanan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabi yang diutus untukmu? Makanya ibu sama Allah biar cakep, Bu, supaya besok lancar jawabnya. Islamnya juga jangan macam-macam, Bu. Udah jangan macam-macam, udah ngikutin nama Al-Quran aja gitu. Halo? Ibu juga banyak-banyak baca sholawat supaya connect antara ibu dengan nabi tuh nyambung terus, Bu. Di situ bagaimana ibu bisa lancar jawabnya? Karena ame Allah tentang ketentuan tentang Allah ibu yakin, ibu nerima dengan semua ketentuan Allah. Tentang Islam juga ibu kafah begitu. Sama Nabi juga ibu ada hubungan silaturahim. Ya, semoga besok ibu tenang di alam barzah. Perlu diketahui bahwa alam kubur itu bukan kuburan, melainkan alam sesudah mati. Maka namanya barzah. Apa namanya, sayang? Dinding. Jadi antara ibu dengan mereka yang manusia di dinding gitu. Jadi bukan bergembira ya. Kenapa ibu-ibu harus punya anak soleh? Kenapa ibu-ibu harus bergaul dengan teman-teman yang baik? Karena diantaranya, Bu, Allah sampaikan begini. Farihina bima atahumullah. Ada kabar gembira buat ibu-ibu nih. Yang ketika nanti kita meninggal, ada kabar gembira. Ibu nanti dalam barzah penuh dengan kebahagiaan. Amin, Bu. Kenapa? Karena generasi yang ditinggalkan sama ibu. Halo? Baik bentuknya anak, mantu, cucu, cici, canggah, waring, udek-udek, siwur. Halo? Atau teman-teman yang soleh nanti bisa gembirakan ibu sampai ke alam barzah. Dengerin. Saya pernah baca ya, Bu. Semoga ini menjadi ibroh nih. Katakan begini. Saya sedang duduk di singgasana yang indah ini. Kursi bagus. Beda sama ibu. Oke? Saya dalam kondisi enak gitu. Ibu maaf ibu nih. Ibu di bawah saya begini. Lalu tangannya begini. Seperti ada yang dipungut. Lalu yang dekat dengan saya bertanya, Umi, kok Umi begitu nyaman di situ? Kata saya ini, alhamdulillah Bu Hajah, pesantren yang saya tinggalkan meluluskan anak-anak yang hafal Quran. Amin, Bu. Amin. Anak mantu yang saya siapkan soleh dan soleha. Murid-murid yang saya didik nurut, soleh semua.
Bahkan ketika nanti saya mati, aku yakin orang Muhajirin akan sebut khususon ila mufidah Umarah binti Haji Hasan. Tapi jangan sekarang, nanti dulu. Lalu kenapa kok Umi senang? Itu dia generasi yang saya tinggalkan setelah saya mati. Itu amal yang saya nitip ke ibu saya kasih ilmu ini, itu nanti ngalir ke saya. Lalu ditanya, ini siapa nih yang di kelilingan saya ini, yang mungut begini nih? Itu adalah para orang tua yang anak cucunya tidak open. Anak keluarga yang ditinggalkannya tidak berakidah, tidak beragama, tidak akur, pada mutusin silaturahim, nyesek di sana. Nah mereka bikin ibu, pada mengutin begitu. Luberan kiriman yang ini hanya contoh ibu ya. Luberan yang saya terima, berharap luber, lalu mereka ambil. Ibu nyambung begini, nyambung bu? Kayaknya nggak nyambung dah. Kan nanti yang ngirimin doa saya kan banyak, santri-santri, murid-murid kan jamaah banyak, misalnya gitu ya. Saya kan udah kebanyakan kiriman, misalnya gitu dah, misalnya nih, baru misal. Kalau ibu tuh mengutin, karena luberan doa ke saya, luberan sodako yang disampaikan anak-anak saya, luberan ilmu, misalnya begitu bu, maaf akan ditadangin kepada siapa? Mereka-mereka yang maaf meninggal tapi keluarganya apatis. Doain kagak, istighfarin kagak, sodakohin kagak, duitnya banyak tapi orang tuanya nggak dibadal haji umrohkan, kodoknya utangnya nggak diberesin bu. Maka pastikan wa aslih li fi zurriyati, pesan kepada ibu yang pada punya anak. Nanti kalau mamah nggak ada, istighfarkan mama, bacaan Quran buat mama, kan begitu. Tiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah untuk minta doa, bacaan Quran walau satu kalimat. Bacain Quran lah 30 juz. Lama banget. Bacalah Yasin. Lama. Fatihah. Umi lama. Kulhu. Kalau kagak dibacain, lalu pulang bersedih hati, pulang ke kuburan, mangku tangan sesenggukan. Terlepas kontroversi masalah ini kalimat ya bu, tapi saya meyakini tuh mayatnya pada nangis bu, kebangetan bener katanya. Anak cucuku pada kagak malu, udah makan warisanku. Kan waktu kita nggak ada kan udah kita rapiin, yang kontrakan 4 lu bagi 2, tuh mobil 2 bagi 2, no gelang mama ada 10 bagi 5 gitu. Yang ada bu, yang ada. Kita kan jangan sampai kita meninggal generasi kita belangsak bu. Halo, tapi berapa banyak anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Kalau boleh minta saya pulang ke dunia, tuh bakal aku ambil warisan yang masih ada. Ayo, buat ibu dan saya yang punya orang tua, kakek, nenek, masih banyak kebaikan yang bisa dikirim kepada mereka. Karena mereka di sana alam zar barzah itu ada kehidupan. Amal solehnya waktu hidup, sodakonya waktu hidup. Makanya ada bu orang mati pada minta hidup. Rabbirji'un katanya. Idza jaa ahadakumul maut, ketika datang kematian, Rabbirji'un, pulangkan saya ke dunia ya Rabb. Mau ngapain? La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu. Saya pengen mengerjakan amal soleh yang dulu saya tinggalin. Ayo yang masih pada mager rame sholat. Ya Rabb, boleh gak saya hidup sebentar mau sholat 2 rakaat aja. Ternyata sholat 2 rakaat yang ibu kerjakan waktu hidup itu punya nilai manfaat di alam barzah. Itu makanya yang masih pada mager sama duha, mager sama sembahyang malam, terugi lu. Besok mati nyesel lu. Apalagi yang pelit. Wah nyeselnya bu yang pelit tuh.
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Baru minta hidup sebentar aja ya Rob. Ngapain Bu? Fa'asaddaqo. Telat Bu, udah mati Bu. Ya Rob. Banyak ya Bu, termasuk yang bikin besok ibu mati nyesel. Satu, kalau hutang gak diberesin. Dua, ninggalin sholat. Tiga, mutusin silaturahim. Empat, gak mau ngajak berbuat baik. Termasuk Bu, besok nyesel itu karena meninggalkan amal-amal soleh. Makanya bersyukur kita ngaji Bu. Gurunya siapa, mau saya, mau siapa, nama guru mah dimana-mana banyak. Ya, cari guru-guru yang baik Bu. Saya belum bisa jadi guru yang baik soalnya. Ya, jadi bismillah ya, semoga di alam ini Bu, di terminal ini Bu, dan saya selamat. Amalin al-muluk. Kedua, apa tadi? Raditu billahi robba sampai 3 kali. Lalu ibu dan saya apa tuh? Doa setiap mau salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Ya, wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu 4 doa perlindungan. Kita ulang ya Bu, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kalau ibu lupa, nanti akan ada YouTube-nya. Ya Allah, saya berlindung kepadamu daripada siksa kubur, berlindung kepadamu daripada api neraka, berlindung kepadamu dari berbagai macam fitnah, baik selagi hidup maupun sudah mati, dan berlindung daripada siksanya Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, dah itu aja Bu ya, udah sampai jam 2 nggak apa-apa ya. Ya segitu aja. Nih remnya pakem cut gitu. Ya gitu aja buat ibu dan saya. Semoga besok kita selamat dari pertanyaan malaikat dalam alam barzah. Deketin Allah, berbuat baik, insya Allah kembali kepada kita semuanya. Terima kasih. Saya minta maaf untuk semua omongan saya yang barangkali tidak berkenan di hati ibu. Untuk semua tingkah laku saya yang kurang baik, dimaafkan. Semoga ibu barokah semuanya. Teruskan acaranya ya. Berkah terus di Majelis Taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Mumidah Umarov. Semoga Umi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan semoga dari apa yang beliau sampaikan bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang ketiga yaitu tawasul yang akan tawasul sekaligus doa yang akan